Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kita kali ini, kita sudah memasuki video chapter kelima, di mana kita akan membahas tentang seed pile penetrating clay, atau seed pile yang berpenetrasi pada tanah lempung. Dan adapun outline pembahasan kita, yang pertama adalah seed pile penetrating clay, yang kedua adalah step-by-step procedure to obtain the depth of seed pile depth penetrating clay, atau step by step prosedur untuk menghitung kedalaman dari seed pile yang berpenetrasi di dalam tanah lempung. Oke, sedikit intermezzo sebelum kita masuk ke materi utama, bahwa teman-teman perlu mengecek kembali video chapter pertama kita, bahwa sebelumnya saya sudah menjelaskan bahwa tekanan dari tanah pasir, tekanan lateral dari pasir itu lebih besar daripada tekanan lateral pada tanah lempung. Mengapa? Karena pada tanah lempung itu ada daerah tidak mengalami tekanan. Kenapa? Karena tanah lempung itu memiliki salah satu karakter, yaitu kohesif, sifatnya kohesif. Apa itu kohesif? Kohesif itu artinya adalah gaya tarik menarik antara partikel lempung, ya, partikel yang halus atau partikel yang serupa atau sama, ya, itu catatan. Nah, kita masuk ke materi utama kita. Nah, berdasarkan alasan tadi bahwa tanah lempung itu tidak memberikan tekanan yang besar dibandingkan tanah pasir, oleh karena itu gambaran yang sama bahwa di daerah sini, coba teman-teman lihat gambar di atas di samping kanan ini, ada daerah yang kita sebut dengan daerah HC. Apa itu? Yang inilah tadi saya maksud bahwa daerah ini adalah daerah tidak ada tekanan. Oke. Kenapa bisa? Tadi alasannya sama, karena karakteristik dari tanah lempung itu memiliki kohesivitas yang tinggi. Akibatnya adalah tanah itu diam, ya, karena adanya tarik menarik antara partikel sesama lempung, sehingga tidak memberikan tekanan pada dinding. Oke, maka tekanan itu hanya terjadi lebih kecil daripada H, ya. Artinya H dikurang HC, ya. Daerah ini adalah daerah bekerjanya tekanan, oke, atau dalam artian lebih kecil dibandingkan tanah pasir. Nah, selanjutnya kita akan membahas inti dari persoalan yang kita mau bahas, bahwa kita akan menentukan berapa besar kedalaman dari seed pile yang berpenetrasi di dalam tanah lempung, atau menentukan D-nya atau depth-nya. Di mana menentukan D ini adalah menjumlahkan antara H3 ditambah H4, ya. Maka dari itu kita lihat terlebih dahulu kalkulasi yang disediakan oleh materi ini. Kita perhatikan terlebih dahulu bahwa ternyata yang perlu pertama kita hitung adalah D-nya. Oke. Jadi teman-teman pertama silakan menghitung D-nya terlebih dahulu. Oke, karena di sini sudah di-provide menghitung D secara langsung. Artinya tanpa perlu mencari tahu H3 ditambah H4, teman-teman sudah bisa tahu langsung berapa besar D-nya. Oke, silakan teman-teman input D dari nilai yang tertulis dari rumus berikut. Oke. D pangkat 2 dalam kurung 4C dikurang Q. C itu adalah kohesi dari tanah.
Q itu adalah beban merata, dikurang 2D dikali PA, jadi PA ini adalah eh, total tekanan aktif ya, total tekanan aktif. Jadi bukan hanya satu tekanan aktif saja, tapi seluruh total dari tekanan tanah aktif. Oke, dan seterusnya. Nah, terakhir ketika teman-teman sudah mendapatkan nilai D, barulah teman-teman bisa melakukan breakdown dengan menghitung H4, lalu nanti menghitung H3. Oke, menghitung H4 ini, kalau teman-teman perhatikan, di rumusnya ada D, ya. Otomatis, kalau misalnya tadi kita dahulukan menghitung H4 ini, otomatis kita tidak akan mendapatkan angka atau besar dari H4. Kenapa? Karena D-nya yang kita mau cari tahu itu yang belum ada. Oke. Maka kalau kita sudah menghitung D tadi, kita menginput D ke dalam sini, maka H4 itu otomatis kita akan mendapatkannya. Oke, terakhir, kalau sudah dapat H4, maka menghitung H3 ini akan lebih mudah. Bagaimana caranya? H3 sama dengan D dikurang H4, ya. Nah, pertanyaannya, kenapa kita mesti menghitung H3 lagi dan H4, sedangkan D sudah diketahui? Alasannya adalah karena nantinya video setelah ini kita akan menghitung momen maksimum oleh akibat tekanan yang bekerja, dan salah satunya adalah momen maksimum itu bekerja pada daerah-daerah sini, ya, pada daerah pasif di sini atau pada daerah H3 di antara H3 ini. Sehingga perlu kita mengetahui terlebih dahulu berapa kedalaman H3 maupun H4. Oke. Nah, selanjutnya kita masuk ke step by step procedure atau prosedur tahap demi tahap untuk menentukan berapa kedalaman dari sheet pile yang berpenetrasi di dalam tanah lempung. Oke, pertama adalah kita menentukan dulu berapa Ka dan Kp-nya atau koefisien tekanan aktif dan pasif. Yang kedua adalah kita menentukan berapa besar sigma H1 dan besar sigma H2. Atau bisa teman-teman perhatikan di rumus pertama dan rumus kedua. Nah, kita coba intip. Nah, rumus pertama itu seperti ini ya. Ini rumus pertama dan ini rumus kedua. Silahkan teman-teman input ke dalam. Selanjutnya adalah teman-teman harus menghitung total tekanan aktif ya. Jadi apabila misalnya ada beberapa tekanan aktif, misalnya PA1, ada PA2, ada PA3, dan seterusnya, maka kalian mesti menotalkan semua itu untuk mendapatkan sigma PA atau total tekanan aktif. Yang keempat adalah menghitung titik pusat tekanan aktif. Artinya, berdasarkan tekanan-tekanan masing-masing dari sini, itu kita akan menentukan berapa titik pusat, berapa kedalaman atau titik pusat dari tekanannya. Artinya, kalau teman-teman perhatikan di sini, kembali digambar bahwa PA di sini atau tekanan aktif ini memiliki jarak menuju ke daerah acuan, atau dari acuan ini kita sebut dengan sigma moment sama dengan 0 ya. Sigma moment sama dengan 0. Nah, itu yang akan kita cari tahu. Dan kemudian yang kelima, barulah kita menghitung D pakai rumus, sebenarnya bukan equation 28 di sini. Saya akan koreksi. Di sini adalah persamaan 10 ya. Persamaan 10. Ini saya ubah menjadi equation nomor 10. Oke, kemudian menghitung H4 di rumus nomor 8, lalu teman-teman menghitung sigma H6, rumus nomor 4, sigma H7 di rumus nomor 7, lalu terakhir, karena sudah mendapatkan D-nya atau kedalaman teoritisnya, teman-teman tinggal mengkonversi dengan menambahkan atau mengalihkan dengan faktor keamanan, di mana faktor keamanan yang disarankan adalah sebesar 40% dengan 60%, sampai 60%, sorry. Atau 1,4 sampai 1,6 dikalikan dengan D teoritis yang tadi sudah dihitung. Oke.
Nah sekarang, sebelum kita masuk eh, ke tugas, ya, karena saya tidak akan menjelaskan ke teman-teman semua cara menghitungnya, artinya saya hanya memberikan ke teman-teman tugas dan soal sebentar, dan cara menghitungnya teman-teman tinggal menghitung seperti halnya yang tertulis di step by step prosedur yang tadi saya jelaskan. Oke, jadi pertama saya meminta pendapat teman-teman semua. Silahkan mengomentari materi kita, khususnya pada materi 4 dan materi kelima. Ya, artinya materi video chapter keempat tentang seed pile penetrating sand dan seed pile penetrating clay. Silahkan teman-teman tanggapi, dan teman-teman silahkan mengupload tanggapannya, tugasnya ini dengan format nama NIM kelas dalam kurung pendapat itu ke dalam barcode yang ada di layar teman-teman. Silakan teman-teman melakukan scan barcode. Oke, dan berikut ini ada tugas buat teman-teman. Jadi saya tidak perlu menjelaskan lagi, teman-teman silakan menghitung. Kenapa? Karena dasar-dasar menghitung saya sudah ajarkan sampai ke video chapter sebelumnya. Oke, silakan teman-teman menghitung, di mana di sini ada tambahan muka air tanah. Oke, silakan teman-teman menghitung kedalaman yang aman. Oke, jadi silakan teman-teman melakukan penguploadan kalau apabila teman-teman sudah mengerjakan, di mana format tugasnya adalah nama, NIM, kelas, dalam kurun assign 6. Teman-teman silakan upload ke dalam link barcode yang ada di layar teman-teman. Silakan scan dan silakan upload. Oke. Jadi mungkin cukup sekian materi dari saya terkait dengan seed pile penetrating clay, karena pada dasarnya materi ini hampir sama dengan materi di video chapter sebelumnya. Silakan teman-teman bereksplorasi lebih banyak, berdiskusi satu sama lain untuk memecahkan masalah dari soal yang saya berikan tadi. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.